Kita ketemu lagi di Awesome, obrolan sehat mental. Dan kali ini temanya tentang toxic relationship. Ya. Bareng Mbak Sarah Wijayanto. Kita undang Mbak Sarahnya. Hai. Hai Mas Aji. Halo. Apa Kedengeran kabar? suaraku? Clear. Tapi suaraku jelas di Mas Aji. Jelas, gambar jelas, Aman ya? suara jelas, ya. Oke. Suaraku Yeay. jelas, gambar jelas juga Jelas. ya Mbak ya? Jelas. Ya. Apa kabar Mbak Sarah? Baik, Mas Aji. Alhamdulillah sehat. Mas Aji gimana Ya. kabarnya? Baik, sehat. Ya. Apa kabar Pak Dem? Baik, nanti dia katanya mau say hello, mana ya, lagi makan. Katanya Oh mau iya. hello Mas Aji. Mbak Sarah, terima Ya. kasih ya. Terima kasih udah berkenan untuk ngobrol IG Live ini bareng aku ya. Iya, aku senang banget juga sih dikasih kesempatan ada platform untuk bisa berbagi kisah yang siapa tahu Iya. bisa buat pembelajaran untuk orang banyak. Ini dia mau say hello. Hai Pak, Nih, lama banget nggak ketemu. Apa kabar Pak Demian? Wih, Apa kabar? sudah Hai, berubah bro. jadi Aji Santoso Putro. Sebelumnya juga nih. sebelumnya gue mau ngomong dulu Pak Dem. Nah, hai bro. Niu. Oh iya Neo, teman lama, teguh ya. Teguh, cari Teguh. Sebentar, gue mau ngomong dulu sama teman-teman. Ya, Jadi gini teman-teman, gue bisa sampai jadi Aji Santoso Putro, saya bisa sampai di detik ini, itu salah satunya ya berkat itu, Pak Demian. Wah, enggak lah, sampean mah. Iyalah. Wes Enggak. apa wes sempurna. Enggak lah, gue inget zaman dulu kan, juga berkat lu gue bisa sampai di titik inilah Pak. Ya, dulu mungkin buat yang belum tahu, dulu saya sama Aji kita pernah bikin Demian Magic Academy. Iya. Nah, penggagasnya itu Aji, dia yang ngajak saya, terus kita sempat jalan lumayan Aji dari 2009 sampai 2012 ya. Iya, benar. Ya, Cukup lama lumayan. itu, hampir 5 tahunan lah ya. Iya. Habis itu semenjak Aji apa ya, yang lower back pain lo ya, apa sih yang Benar. bermasalah? Itu turning point gue itu, Pak. Ya, habis itu langsung dia lebih pada saya itu agak sedikit lari dari dunia hiburan sulap, menghilang, tiba-tiba menghilang, terus ya dengar-dengar langsung sekarang udah sukses seperti sekarang. luar biasa Iya. ya. Aku followers Iya. dia stalker, stalkernya Mas Aji. Hebat, Gue Mas juga Aji tuh sering, hebat. gue sering ikutin itu video-video lu, Pak. Gue geleng-geleng itu ngelihat kok bisa ya gitu. Itu video-video sulap. Ya kan. Mantap tuh. Iya. Wes dilanjutkan dulu nanti. Iya. Iya. Pemirsamu nanti. Bingung ini apa ini? Kok jadi temu kangen ini? Ya, Iya, nanti pokoknya kita- salah satu Bukan orang yang yang bisa bikin gue sampai sekarang itu ya Pak Demian. Itu Oh, gue perlu terima ngomong ke kasih. teman-teman sih. Iya. Wah, terima kasih Aji. Ya, nanti kita Iya. temukan lagi nanti Iya. ya. Iya, nanti ngobrol lagi ya Pak ya. Sip. Iya, oke, Sukses, siap. Ji, sukses. Oke, Pak. Itu intermezzo ya teman-teman. Jadi Mas Aji Iya. dan Mas Aji dan suamiku itu memang sebenarnya sahabat lama ya, udah lama sekali. Iya, iya. Kalau Mbak Sarah itu Heeh. ada satu kata identik yang cukup berkesan, yaitu adalah penelusuran ya Mbak Sarah ya sama Demian kan ya, dari Misteri Sarah kan penelusuran ya. Iya, betul. Nah, kalau sekarang dengan tema toxic relationship, Iya. kita bareng-bareng menelusuri soal toxic relationship itu seperti apa. Kalau menurut Mbak Sarah, Iya. toxic relationship itu piye toh Mbak? Gimana toh gitu? Ya, kalau menurut aku toxic relationship itu adalah suatu hubungan yang pasti sudah tidak sehat, yang sebenarnya sudah ada rasa tidak nyaman dan ingin keluar dari situ, tapi tidak tahu caranya atau memaksakan diri, udah semuanya ujung-ujungnya semua negatif gitu. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mungkin ego atau mungkin agak sedikit jadinya bodoh atau kurangnya informasi, jadi akhirnya ya stuck di situ gitu. Kalau
Ini yang aku tahu ya, yang pernah aku alami juga. Itu sih yang aku tahu. Udah nah, nggak sehat, berantem gitu. Atau ada tekanannya. Jadi hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang nggak nyaman lah gitu. Dan tadi Mbak Sarah sempat bilang bahwa seperti yang aku alami gitu. Mbak Sarah bilang seperti itu. Saya pernah dengar itu di salah satu YouTube lah ya, YouTube podcast terkenal gitu ya. Itu Mbak Sarah menceritakan mengenai hal itu gitu. Boleh cerita Mbak, mungkin teman-teman di sini juga, terutama mungkin followersku ya, teman-temanku belum dengar cerita itu. Sekilas saja, jadi mungkin senyamannya Mbak Sarah. Iya, nggak apa-apa kok. Jadi pada saat itu usiaku 19 tahun dan memang pada saat itu aku menggunakan narkoba. Ya, jadi memang terlibat narkoba. Ya namanya kita di dunia yang gelap pasti akan ketemu juga dengan orang-orang yang gelap, yang nggak baik, yang negatif ya. Ketemulah sama si orang ini, akhirnya kita pacaran. Udah dekat, di situ aku pokoknya sama dia itu berakhir 5 tahun ya. 2 sampai 3 tahun. Pokoknya tahun-tahun pertama itu semuanya nggak masalah ya, biasa aja. Tapi karena ada drugs di dalam situ, aku nggak tahu apakah ini mempengaruhi juga atau memang ya udah lingkaran setan aja. Akhirnya mulailah si orang ini abusive. Ya, pertama kali itu juga tiba-tiba. Jadi kita lagi berantem, dia marah akan sesuatu, aku dicekek, terus dia pecahin botol. Si pecahan botolnya itu di ke leher aku gitu, dia ngancem kalau lo sampai keluar air mata, ku tusuk nih. Dan aku udah kerasa banget sih. Nah itu pertama kali aku shock, maksudnya ini orang yang bener-bener yang aku pikir the love of my life, yang aku bener-bener sayang dan aku cintai gitu, kok kayak gini. Dan itu kan gimana sih, dan takut, teror, apa ya, semua rasa itu bercampur gitu. Aku ketakutannya setengah mati sih itu. Mulai dari situ ya udah mulai sering itu ya dia mukul tuh sering. Sampai, tapi ya entah kenapa setiap kali dia minta maaf, setiap kali dia bilang nggak akan mengulangi lagi, aku percaya. Gitu. Dan aku tetap berpikir bahwa dia itu adalah orang yang aku sayang gitu, orang yang gue cuman bisa dapetin ini orang gitu. Dan tidak hanya abuse-nya tuh tidak hanya physically tapi juga mentally. Jadi ada kata-kata seperti lo nggak sadar ya, lo tuh kayak cowok, lo tuh jelek banget gitu, lo beruntung gue masih mau sama lo kayak gitu. Dan itu semua omongan dia itu kayak masuk gitu loh, nggak tahu kenapa kayak aku serap gitu, kayak ada yang salah dengan aku, ada yang pokoknya ke dalam, itu semuanya ke dalam. Dan karena zaman dulu penggunaan aku abusive narkoba itu kan mempengaruhi fisik juga kan, aku kurus banget dan gigiku tuh hancur Mas Aji. Gigiku jadi emang kayak aku ngaca udah babak belur, terus dia ngomong gitu, jadi ya udah bersambut itu si energi negatifnya udah akhirnya menyatu jadi ke dalam. Pokoknya aku sama sekali tidak berani untuk bertindak atau untuk bisa berpikir jernih juga. Udah di situ ada pengaruh drugs, di situ juga pengaruh dengan ketakutan apa yang keluar dari mulut dia, itu aku percaya gitu. Dan dia sampai mengancam, kalau lo bilang sama keluarga lo, gue akan cari keluarga lo. Pokoknya dia banyak ancaman lah, dan semua ancaman itu aku percaya. Kayak gitu. Dan sampai akhirnya lepas, itu juga buat aku seperti diselamatkan. Jadi tiba-tiba rumah itu digerebek, aku dibawa kantor polisi. Ya tiba-tiba si kepala polisinya bilang, telepon bapak kamu. Terus aku dijemput, ya udah sampai hari ini alhamdulillah ya, sampai aku bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi. Udah gitu sih. Singkat cerita. Karena kalau detailin
kalau didetailin agak serem ya. Iya. Makanya senyaman Mbak Sarah ceritanya dan ya alhamdulillah Mbak Sarah sekarang ya bisa keluar dari hubungan itu tadi ya, hubungan di masa lalu itu tadi. Saya mau bertanya satu hal, meskipun sebenarnya saya tahu jawabannya tidak simpel ya, tidak sesimpel yang kita kira bersama-sama. Jadi pertanyaannya adalah gini Mbak Sarah, pada waktu itu Mbak Sarah kan tahu bahwa orang itu nyebelin banget itu, bahkan menyakiti secara fisik maupun secara psikis gitu. Tapi di satu sisi, 5 years itu bukanlah waktu yang singkat, benar ya? Betul. Nah, apa sih yang menyebabkan Mbak Sarah semacam masih bertahan di hubungan itu? Karena aku percaya bahwa dia adalah segalanya pada saat itu. Bahwa aku tidak akan bisa menemukan yang lain, dan aku sangat beruntung bisa mendapatkan dia gitu. Sampai ini loh, sampai aku tuh bisa bisa menjadi kayak pokoknya bikin sesuatu untuk nyenengin dia. Tapi yang sebenarnya itu nggak nyaman buat aku. Sampai kayak gitu, berarti kan itu udah bener-bener apa ya unhealthy gitu. Dan itu sih nggak tahu kenapa. Benar-benar sampai berapa tahun itu kayak disirap ke brainwash ya. Mungkin karena pada saat itu kita nggak bercerita sama orang, kita nggak ada informasi, jadi akhirnya kan kita ngerasa sendiri, jadi ketakutan aja gitu loh. Dan aku sangat mengerti sih gitu. Jadi ada satu pola pikir yang mungkin perlu kita ragukan ya, yaitu adalah pola pikir bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa bikin aku bahagia. Itu ternyata pola pikir yang kurang tepat ya sebenarnya. Dan sepengetahuanku ya Mbak Sarah, itu ada kondisi yang kan toxic relationship itu kan memang sakit gitu. Tapi ada juga yang kecanduan sakit itu gitu. Merasakan juga gitu nggak Mbak Sarah? Jadi kayak karena disakiti, itu dia mendapatkan sebuah ya senang gitu. Jadi sehingga dia bertahan di kondisi enggak. Aku enggak gitu. Kayak ya? Karena enggak. Beda. Karena emang pada saat setiap kali aku pengen keluar dari situ tapi nggak tahu caranya. Gitu. Iya. Dan ketakutan. Jadi takutnya itu terlalu gede waktu itu. Yang aku rasakan. Karena ada beberapa orang ya yang begitu malah bertahan disakiti dan dia senang disakiti gitu. Itu juga termasuk toxic relationship yang mungkin tarafnya lebih advance mungkin ya. Oh iya, aku baru dengar sih ini. Iya, ada tipe yang seperti itu. Nah kalau Mbak Sarah kan berarti ada sebuah kesadaran ya, ada sebuah kesadaran yang bahwa ya ini memang nggak enak gitu. Momen di mana Mbak Sarah bener sadar gitu, kayak wake up gitu dan oh iya ini aku harus keluar dari situasi ini gitu. Untuk kalau misalnya sadar, mungkin aku sama sekali tidak punya keberanian waktu itu untuk pergi karena aku tidak bertindak gitu, hanya bisa nangis dan nggak tahu mesti gimana pada saat itu. Karena untuk bisa berubah, untuk bisa keluar dari kondisi tersebut, firstnya adalah sadar dulu kan, sadar bahwa ini nggak sehat gitu. Iya, betul. Karena mungkin sebagian teman kita yang menonton ini, yang mengalami yang kayaknya toksik gitu. Jadi mereka kan kadang nggak sadar bahwa ini adalah toksik gitu. Iya, betul. Ya kan? Karena kenyataannya ada sebagian orang yang nggak sadar bahwa hubungannya itu tidak sehat gitu. Nggak sehat. Oke. Sehingga untuk berubah itu yang menjadi PR yang mungkin perlu proses yang lebih lama gitu. Jadi sadar dulu baru berubah. Nah kalau Mbak Sarah, kalau boleh aku minta tolong memberikan saran gitu ke teman-teman gitu yang mengalami kondisi ya bukan sama persis sih, tapi paling tidak serupa lah dengan Mbak Sarah gitu. Sarannya apa Mbak? Ada momen dimana kayak gue bisa nih, tapi aku
terlalu ketakutan untuk nggak ambil tindakan itu. Nah, pada saat itu muncul harus diikutin. Jadi momen itu, aku berkali-kali momen itu datang Mas Aji ke aku. Ada momen aku bisa pergi kapan aja sebenarnya. Maksudnya kayak lagi nggak ada beberapa sering kali, tapi itu nggak aku ambil karena terlalu terkungkung apa sih, kayak udah ketakutannya itu lebih besar. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang mirip, nah pada saat kalian merasakan itu langsung ambil tindakan, nggak usah mikir 2 kali. Kalau kamu sudah mulai harus menjadi orang lain untuk ngerasa orang ini mencintai kamu, itu udah lebih baik keluar dari situ karena it's not gonna go anywhere gitu. Iya. That's a good point. Perlu digarisbawahi dan perlu di bold itu tadi apa kata Mbak Sarah, bahwa kalau kamu sudah harus jadi orang lain supaya dicintai, itu sudah menjadi hal yang sebenarnya tanda-tanda tidak sehat sih hubungan itu gitu. Ya, setuju. Bahkan di sebuah pertemanan kalau kita udah harus berpura-pura supaya berteman, berarti teman itu sebenarnya bukanlah teman gitu. Betul. Ya kan? Iya. Nggak hanya ke pasangan, nggak hanya ya ke teman-teman ya juga sama. Lo enak kok jadi diri sendiri. Kalau misalnya emang nggak suka berteman, nggak nyaman sama kita ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi harus tetap baik ya guys sama semua orang. Harus tetap baik. Harus tetap baik. Tapi harus pintar-pintar memilih siapa yang benar-benar di dekat kita. Beberapa waktu lalu saya melihat video yang memberikan isyarat pakai tangan. Oh, iya. Ya, pernah melihat ya. Apa sih kalau nggak salah? Ya, saya kurang tahu pasti seperti apa ya. Dan itu adalah sebuah sign buat kita yang melihat bahwa berarti si orang tersebut mengalami kekerasan. Ya, itu mungkin bisa jadi salah satu jalan keluar lah ya. Satu hal yang ada di pikiranku sih Mbak, tapi ini semacam thinking out loudku, belum tentu benar juga gitu. Tapi untuk mengurai toxic relationship ini kompleks sih, rumit sebenarnya. Karena gini, mungkin ada pihak yang suka menyakiti, tapi di sisi lain ada juga pihak yang gampang tersakiti. Dan itu adalah suasana di sosial media kan seperti itu. Iya, betul. Jadi chaos sekali gitu. Iya. Ngejlimet, kalau kata orang Jawanya tuh ngejlimet. Iya. Sehingga mungkin kita yuk bareng-bareng itu mengurangi sebisa mungkin mengurangi keinginan untuk menyakiti. Iya. Di sisi yang lain kita perlu menambah imunitas batin kita supaya tidak mudah tersakiti. Setuju. Sehingga make it balance. Bener. Itu juga. Wah, it's a good way of thinking. Kayak aku belajar banyak banget nih hari ini. Betul juga ya, kayak pada saat kita ini kita berbicara dari sisi lain ya, guys, bukan dari kekerasan ya, karena memang ada dalam sebuah hubungan mungkin ya ada orang yang kita bahasa sekarang baperan ya. Jadi semuanya itu terlalu dirasa terus akhirnya jadi masalah. Nah, itu kan akhirnya jadi toksik juga. Maksudnya sebuah hal yang mungkin nggak perlu berantem kok jadi berantem kayak gitu. Jadi ya harus dikurangi, ya betul. Semuanya harus balance. Wow. Oke, aku catat. Jadi sebatas ini sih ya, aku kayak mikir gitu, memang perlu ada dua belah pihak itu yang make it balance gitu. Nah, kalau dari Mbak Sarah sendiri, saran buat mereka yang misal punya saudara atau punya orang terdekat yang mengalami toxic relationship, dan kita sebagai saudaranya gitu, sebagai orang terdekatnya gitu, sebaiknya kita ngapain ya Mbak ya? Kalau aku lihat dulu nih masuknya enak nggak gitu, karena kan pasti kalau aku pribadi aku pasti akan berpikir panjang dulu karena satu,
ini kan urusan dia nih. Cuman kalau misalnya memang udah nggak sehat, yang udah bener-bener udah kita interfere, mungkin aku akan memberanikan diri untuk bukan marahin atau bukan negor, nggak juga, cuman kayak ngingetin, hey, ini nggak sehat loh, kayak lo nggak sadar ya, kayak gimana caranya mungkin aku akan merangkai kata-kata supaya dia juga tidak ya namanya orang kan mungkin itu kan urusan ini kan urusan gue, lo ikut campur ntar gitu loh maksudnya. Jadi mungkin aku akan pelan-pelan memilih kata-kata untuk berbicara dengan dia, tapi hanya sebatas itu. Karena apa? Karena kembali lagi yang menjalaninya kan dia nih, gitu ya. Jadi prosesnya pasti kan berbeda juga. Kembali lagi mungkin juga dia harus menjalani itu, tapi yang penting udah diingetin ini nggak baik loh, bakalan gini mungkin ya kayak gitu sih. Cuman kalau untuk ikut campur, aku orangnya nggak gitu loh. Tapi kalau ada kekerasan di dalam situ beda lagi ya. Iya. Kalau udah lewat batas lah ya, maksudnya beneran udah membahayakan jiwanya gitu ya. Iya, tapi itu pun juga ya Mas Aji ya, kayak aku dulu, aku sadar pilihan yang aku pilih pada saat itu adalah semua hal yang terjadi dalam hidup aku itu karena pilihan buruk aku. Jadi aku tidak menyalahkan si orang ini juga, sebenarnya ya aku yang menempatkan diri aku di situ. Kan banyak kesempatan untuk aku pergi dari situ, tapi tidak aku ambil, kan gitu. Wow, tapi itu pola pikir yang nggak banyak orang berani mengambil, Mbak. Jadi itu sebuah menurutku adalah sebuah sikap yang begitu indah dari Mbak Sarah. Maksudnya menyadari bahwa life is about to choose gitu. Jadi kitalah yang menentukan pilihan gitu. Betul. Kita bukan korban gitu. Dan saya yakin sekali ya karena Mbak Sarah apa yang ditekuni selama ini oleh Mbak Sarah sehingga Mbak Sarah punya pola pikir seperti itu gitu. Berbicara soal mungkin karma, berbicara soal past life, berbicara soal apapun itu gitu. Dan ada satu hal yang aku perlu belajar sekali dari Mbak Sarah adalah perihal memaafkan pelaku. Karena memaafkan dan melepaskan itu menjadi kunci untuk pulih. Ya, betul. Sebenarnya memaafkannya itu kalau buat aku proses yang sangat tidak mudah, karena ada trauma yang aku alami, tapi mungkin tidak bukan fisik aku jadi kenapa-napa gitu, maksudnya jadi suka pusing, nggak seperti itu, tapi lebih melalui mimpi, traumanya itu. Jadi aku itu baru stop mimpinya tuh baru 3 tahun yang lalu. Jadi di mimpi itu aku berusaha untuk keluar dari rumah itu, berusaha untuk jadi tuh adegannya selalu lagi dipukulin dan aku gimana caranya mau kabur. Di mimpi terakhir aku berhasil melawan dia. Dan semenjak itu udah nggak mimpi lagi sampai hari ini. Gitu. Dan ya itu tadi mungkin tanpa aku sadari kayak ini kok udah terlalu lama juga ya. Aku ngapain ya menyimpan dendam. Lagian juga aku yang memilih untuk di situ. Karena apa? Aku pakai obat. Ya aku bergaul dengan orang-orang yang udah pasti ya nggak baik. Ya udah gitu. Jadi aku bertanggung jawab dengan apa yang pernah aku lakukan. Ya udah, kayaknya ngapain ya aku nyimpen bola-bola emosi yang nggak baik di dalam sini gitu maksudnya. Jadi ya udah akhirnya itu aku ikhlas, aku menerima kondisi hati aku yang kalau dilihat udah banyak jahitan-jahitan, tapi aku terima dengan ikhlas gitu karena ini adalah bagian dari hidupnya seorang Saraswati Wijayanto. Ya memang harus begini gitu. Ya aku akhirnya itu nggak tahu gimana ya, aku udah berdamai aja gitu. Kalau sekarang aku ketemu orangnya, aku bahkan salaman aku nggak masalah. Karena aku bener-bener, karena aku betul-betul sudah sudah berdamai gitu. Dan aku yakin ada Gusti Allah di situ karena aku punya Gusti Allah. Itu semua karena Gusti Allah juga. Aku diberikan kekuatan yang besar. Ya untuk akhirnya bisa memaafkan itu. Cuman itu ya, kuncinya itu sih. Menerima kondisi hati dan apa yang pernah terjadi itu dengan ikhlas. Kita mau satu, yang paling pertama, aku memaafkan diriku dulu.
dengan apa yang pernah aku lakukan, pilihan-pilihan buruk di masa lalu, kemudian baru si orang-orang ini gitu. Gitu. Karena mungkin kalau misalnya nggak ketemu mereka juga aku nggak seperti apa ya, ya beda lagi ceritanya gitu. Jadi ya udah gitu. Itu sih Mas Aji. Iya. Dan itu baru kelar 3 tahun yang lalu ya. Betul, 3 tahun yang lalu. Sehingga sekitar 5 tahun lebih ya mengalami proses memaafkan dan melepaskan itu, Mbak Sarah. Proses memaafkannya benar-benar ya, pokoknya setelah mimpi itu hilang, itu mulai kayak aku dulu mungkin kalau aku cerita ini, aku masih nangis gitu, masih ada trauma, maksudnya kayak teringat lagi gitu. Sekarang aku ngerasa kok aku udah bisa cerita enak ya, maksudnya nggak apa-apa. Aku sharing untuk supaya teman-teman jangan apa ya, untuk pembelajaran buat orang banyak supaya tidak mengalami hal yang sama gitu. Ya baru berarti kan, berhentinya baru 3 tahun yang lalu gitu. Oke. Tadi ada sebuah pernyataan dari Mbak Sarah bahwa pertama adalah memaafkan diri sendiri dulu ya. Iya. Sebelum memaafkan orang lain, ternyata yang perlu kita maafkan adalah diri kita sendiri dulu. Iya. Itu yang perlu kita sadari bersama teman-teman, karena kadang kita terlalu sibuk untuk memaafkan orang lain. Padahal langkah pertama untuk memaafkan orang lain adalah memaafkan diri sendiri. Ya, seperti yang dialami Mbak Sarah tadi, Mbak Sarah menerima bahwa itu adalah bagian dari masa lalu Mbak Sarah. Benar begitu ya Mbak Sarah ya? Iya, betul. Ya. Betul. Itu sesuatu yang tidak mudah kan Mbak Sarah? Wah, itu ya apa ya? Kalau kayaknya nih denger, gampang, enggak, itu susahnya setengah mati. Apalagi mengakui apa ya, aku sadar kalau itu kesalahan aku waktu pada saat itu kan, itu apa ya, dulu kan taunya pasti menyalahkan menyalahkan keadaan. Dulu waktu aku remaja itu menyalahkan keadaan, orang semua nggak peduli sama gue, jadi kayak rebel gitu. Tapi kan nggak seperti itu. Semua ada alasannya. Kenapa terjadi itu? Kenapa si A begini? Kenapa si B begini? Semua orang itu kan punya prosesnya masing-masing gitu. Dan mungkin pada saat itu aku masih terlalu muda juga ya. Cara berpikirnya juga ya sempit. Cuman melihat hanya dari satu sisi. Kalau sekarang kan sisinya udah mulai terbuka pelan-pelan ya, tambah lebar lagi gitu. Jadi egonya sama egonya agak dikurangin dikit gitu. Kadang-kadang kita terlalu kayak egonya terlalu tinggi kan, akhirnya juga nggak ketemu gitu. Itu sih. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan bisa berdamai sih dengan apa yang kita lalui, luka batinnya itu kan. Gitu sih. Iya, berdamai dengan masa lalu itu sesuatu yang menjadi PR kita bersama, karena cukup sering terjadi kita sangat menyesali masa lalu gitu Mbak Sarah. Jadi kayak tidak mau mengakui bahwa itu adalah bagian dari masa lalu kita gitu. Padahal tidak ada yang kebetulan ya Mbak Sarah ya dalam hidup ini. There is no coincidence. There is no coincidence in life. Nggak ada. Itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya, dan kita akhirnya mencoba untuk terus berevolusi menjadi manusia yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu terkungkung pada yang pernah terjadi, kayaknya tuh ya kita stuck akhirnya di situ, kita nggak bisa maju. Nanti pas udah sadar, udah tua, telat, mau ngapa-ngapain susah kan gitu. Jadi ya sadar ini present moment, saat ini ya sadar, aware, semuanya terkonek kan lebih ringan lah kita juga untuk menjalani tugas-tugasnya gitu. Tadi berarti ada proses yang dulunya mungkin menyalahkan orang lain. Lalu bergerak menjadi, pernah nggak Mbak Sarah berada di momen yang nyalain diri sendiri, Mbak? Oh iya. Ada. Itu juga kayak selalu
ini ada yang salah dengan gue pasti gini, pasti gitu. Nah itu kan jadi apa ya? Ya nggak bagus juga ya, maksudnya malah kayak semua salah lo. Tapi ya itu kan kita tuh manusia kadang suka apa ya, suka kita selalu mencari-cari keluar gitu. Dalam juga kayak sebenarnya lo ngakuin aja, oke, you make mistakes, ya gimana caranya untuk berubah? Ya pelan-pelan harus oke. Karena kita kadang-kadang tuh suka nggak tenang kan Mas Aji. Iya. Kita nggak tenang, kita udah keburu panik. Jadi ke refleks, oh ini gue salah, tapi akhirnya keluarnya jadi nggak baik gitu. Iya. Aku pernah, ya pasti pernah lah, apalagi remaja, terus umur 24 ke atas sampai 28 itu ya begitu. Kan perjalanannya masih panjang. Karena biasanya perjalanan spiritual itu diawali dengan sibuk nyalain orang lain, lalu bergerak sibuk nyalain diri sendiri, lalu habis itu bergerak ke ternyata nggak ada yang salah. Nggak ada. Barulah di situ ada rasa damai, rasa tenang. Betul. Tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Iya, itu panjang ya perjalanannya. Tapi ya itu tadi kan setiap orang lain-lain ya Mas Adi ya. Mungkin kita dengan banyaknya baca atau edukasi tentang banyak hal, akhirnya mungkin bisa membantu juga supaya tidak terlalu terbuang lama waktunya gitu. Iya. Nah, di kesempatan ini aku juga mau secara langsung berterima kasih kepada Mbak Sarah karena sudah berani untuk speak up, untuk menceritakan hal itu. Iya, sama-sama Mas Aji. Iya, karena poin penting dari teman-teman yang mungkin berada di kondisi yang serupa itu poin terpentingnya adalah merasa punya teman. Itu Mbak Sarah. Kamu nggak sendirian, itu tadi kata Mbak Sarah kan, dan itu penting sekali sih ya. Mas Aji, mungkin ada tips nggak sih buat teman-teman di luar sana yang mungkin ya sedang mengalami yang apa tadi kita sudah bahas ya dengan proses yang berbeda ya masing-masing. Gimana sih caranya untuk mengenal diri kita, untuk apa ya, untuk terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu. Dan jangan sampai buang-buang waktu nih untuk sesuatu yang nggak akan ada juntrungannya gitu. Pasti kan teman-teman juga penasaran, itu gimana sih Mas Aji? Langkah pertama itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Sarah tadi bahwa kita perlu berani masuk ke dalam diri kita. Oke, satu ya. Jadi menyadari gejolak perasaan kita, mengenali pikiran kita ya. Itu adalah langkah pertama dan penting gitu. Makanya meluangkan waktu buat hening, meluangkan waktu untuk sendirian itu penting banget. Karena kalau ini masuk ke langkah kedua mungkin atau tips kedua, kan kita berbicara soal toxic relationship. Ya. Tadi juga seperti yang dikatakan Mbak Sarah, ada satu pola pikir yang sebenarnya itu tidak sehat, yaitu adalah aku hanya bisa bahagia karena dia. Gitu. Iya. Itu kan sebuah ketergantungan, sebuah attachment. Iya. Aku hanya bisa merasa nyaman karena dia. Oke. Nah, itu kalau ditelusuri, ya kalau pakai bahasanya Mbak Sarah sama Demian kan penelusuran ya. Iya. Kalau ditelusuri itu kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Sehingga kita menggantungkan kenyamanan kepada orang lain. Kita butuh kehadiran orang lain supaya kita nyaman. Itu adalah suatu kondisi yang menjadi sebuah indikasi ya kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi mari kita sama-sama berlatih untuk meluangkan waktu buat sendirian dan merasa nyaman ketika sendirian. Gila, keren abis. Kayak ini bener banget, kayak aku kayak seneng banget dengernya. Emang banyak ya teman-teman aku ngalamin juga tanpa mereka sadar bahwa kita ini adalah core-nya kita sendiri ya. Nomor satu. Kalau ditanya nomor satu dalam hidup kamu siapa sih? Biasanya orang jawab ibu, bapak,
baru ini, atau nomor satu pasangan ini. Salah. Yang nomor satu itu adalah dirimu. Pada saat dirimu happy, pada saat dirimu nyaman, pada saat dirimu whole, semuanya connect, itu pasti otomatis hubungan kita ke orang lain itu akan juga baik gitu. Bukan yang nggak perlu orang lain, nggak juga. Cuman maksudnya kitanya apa ya? We cannot pour from an empty cup. Yap, tepat sekali. Jadi satu, kita pengen dicintai, satu, belajar aja dulu mencintai diri kita sendiri. Pada saat kita sudah tahu cinta unconditional love to ourselves, itu otomatis udah berjalan deh, the rest is history untuk hubungan kita ke orang lain gitu. Itu sih. Oh, keren banget Mas Aji. Ya, sama-sama. Ya. Ini sesuatu yang paradoks, Mbak, sebenarnya. Sesuatu yang paradoks karena banyak orang yang masih salah kaprah ketika kita menjalin hubungan cinta dengan orang lain, maka kita menuntut kebahagiaan dari orang lain. Kita menuntut orang lain yang bikin kita nyaman gitu. Padahal ini sesuatu yang paradoks. Kita perlu switch, seperti kata Mbak Sarah tadi, bahwa ya pertama adalah dari diri kita sendiri. Sebuah hubungan yang langgeng, biasanya karena setiap orang, ya suami, istri, atau mungkin ya dua orang ini, itu masing-masing nyaman dengan dirinya sendiri. Ya. Setuju. Aneh ya. Ini sesuatu yang aneh sih, karena ternyata kuncinya di situ. Ya, tapi nggak aneh kan pada saat kita bahagia, kita udah apa ya bahasanya ya, pada saat kita nyaman dengan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa punya hubungan sama orang yang sudah nyaman dengan dirinya juga, itu kan lebih enak secara komunikasi, kita saling menghargai, nah itu udah mulai akan kebentuk sendiri hubungan yang sehat gitu. Pada saat kita ngaret, oh orang ini harusnya tuh gini, harusnya gitu, kan itu kayak apa ya, clingy gitu kan. Iya. Apa ya kan? Jadi transaksional, jadi lebih ke kayak menuntut dan meminta gitu. Jangan kalau masing-masing pihak sudah nyaman, maka ya kita tetap membutuhkan kehadiran orang lain ya. Seperti kata Mbak Sarah tadi bahwa ya kita tetap perlu orang lain, tapi ketika masing-masing sudah nyaman, stage-nya itu udah naik gitu. Iya. Setuju. Ya. Tuh guys, dicatat. Terima kasih banyak Mbak Sarah. Mungkin ada dari Mbak Sarah kepengin ngomong ke teman-teman. Oke, buat teman-teman di luar sana yang mungkin pernah punya hal buruk, yang masa lalu yang buruk, jangan malu. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu itu jadikanlah pelajaran berharga, ya, supaya kita terus menjadi manusia yang baik, ya. Kita koreksi diri terus tanpa menyalahkan orang lain gitu. Pokoknya jangan pernah menyerah deh. Kita hidup ini cuma berapa lama sih? Jangan buang-buang waktu kita untuk hal yang negatif. Jadi buang-buang energinya yang positif aja. Buang energi, maksudnya berikan energi, bukan buang, berikan energi positif kepada semua gitu. Jadi be positive, be kind always. Itu aja sih. Ya, be kind always. Saya suka sekali itu. Terima kasih Mbak Sarah. Makasih. Makasih. Salam buat Demian lagi ya. Ya, terima kasih Mas Aji. Ya, makasih. Sampai ketemu, bye. Bye. Ya, begitu teman-teman, Awesome malam ini, di Jumat malam kali ini, di Awesome kali ini, kita baru saja ngobrol sama Mbak Sarah Wijayanto. Menginspirasi sekali, ada keberanian yang luar biasa dari Mbak Sarah yang perlu kita teladani. Termasuk saya juga perlu belajar dari Mbak Sarah bagaimana bisa memaafkan, melepaskan, menerima, berdamai dengan masa lalu. Ya. Dan tadi di awal ada sedikit segmen nostalgia saya bersama Demian. Ya. Jadi teman lama sekali, 10 tahun yang lalu mungkin ya. 10 tahun ya. Ini 2020, ini 2010. Lebih malah 12 tahun yang lalu mungkin. Jadi saya bisa sampai di detik sekarang itu juga gara-gara Demian. Gitu. Tersangka utamanya Demian gitu. Oke, jadi senang banget tadi bisa ketemu Demian, terus tadi ada temen Neo ya. Itu teman lama juga waktu dulu 12 tahun yang lalu. Terima kasih teman-teman.
Seperti biasanya, untuk mengakhiri Awesome, saya mengajak teman-teman untuk saling mendoakan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat malam teman-teman, bye.